Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, materi proses. Definisi proses adalah suatu proses sering didefinisikan sebagai program dalam eksekusi, yaitu program yang saat ini sedang dijalankan pada salah satu prosesor virtual sistem operasi. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Perbedaan dari proses dan thread, untuk proses sumber data hak istimewa, untuk yang thread unit of execution, program pointer, struct pointer, register. Setiap proses memiliki satu atau lebih thread, sedangkan thread memiliki satu proses. Web browser atau multi-thread memiliki thread yang menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Kadang-kala ada suatu di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa, contohnya web server. Masih pada materi proses. Keuntungan multi-thread pertama itu responsi. Itu program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Yang berikutnya, berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya pada thread oleh proses yang sama. Beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Berikutnya ada ekonomis, pengalokasian memori dan sumber daya untuk proses yang banyak. Yang keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Itu menciptakan ilusi paralel, tetapi pada kenyataan hanya satu thread yang dijalankan. Ini client server adalah client yang mengirim permintaan ke server. Server menjalankan pesan kemudian berusaha memenuhi permintaan. Itu menurut Glauder and Ramadan 1996. Menurut Blaha and Marlani tahun 1998, client server ada suatu arsitektur di mana sumber daya server menyediakan komputasi untuk banyak komponen klien. Agen adalah entitas perangkat lunak yang didedikasi untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Untuk materi selanjutnya itu share data and transaction. Pengertian dari sharing data pada sistem distribusi adalah beberapa komputer yang berada saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, hingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber data yang terdapat pada situs lain. Misalnya, user di komputer A dapat menggunakan laser pointer yang dimiliki komputer B, dan sebaliknya user di situs B dapat mengakses file yang terdapat di komputer A. Sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Kelebihan dari shared data: mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, aman menjaga data dalam lingkungan yang aman. Yang kedua, backup data. Dan yang keempat, transaksi. Kekurangan dari shared data yang pertama adalah setidaknya bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. Yang kedua, hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diawasi oleh administrator jaringan. Transaksi merupakan bagian dari
pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. DBMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Masih di materi share data and transaction. Sifat data transaksi adalah untuk menjamin agar integritas dapat tetap diperlihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu antopik, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Sifat yang kedua itu konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat dijamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Sifat ketiga, jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Yang terakhir, bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir yang dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Selanjutnya ada replika atau replication adalah sebuah teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsisten. Melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsisten data dapat terjamin. Keuntungan dari replika tergantung pada jenis replikasi, tetapi pada umumnya replikasi mendukung ketersediaan dalam setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Snapshot replication menyebutkan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update. Merging replication memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenang. Pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi dalam topologi, replikasi merubah ke nilai data yang sama. Transactional replication menggunakan pengguna mendapatkan salinan lengkap dari database awal dan kemudian dapat update periodik sebagai perubahan data. Selanjutnya itu materi tentang clock and time coordination. Tema adalah sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Coordination adalah sekumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam, namun men-share tujuannya. Sebagai dasar dalam sistem distribusi berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan atau menyetujui satu dan beberapa nilai. Time pada sistem. Pertama ada physical clock, sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktu yang merupakan suatu kristal quartz yang termekanisasi. Selanjutnya itu ada logical clock. Logical clock adalah software counter yang bertambah secara monoton, di mana nilainya tidak perlu menanggung hubungan tertentu ke suatu physical clock. Ini masih di clock time and coordination. Relasi happen before adalah suatu relasi yang memperhatikan urutan kejadian karena kejadian yang satu dengan yang lain saling terkait. Pada relasi happened before berlaku proses-proses sekuensial. Proses sekuensial adalah semua kejadian dijalankan oleh satu proses atau total ordering. Yang B, hukum sebab akibat.
Hukum sebab akibat adalah suatu kejadian di mana pesan dapat diterima setelah pesan tersebut dikirim. Yang C adalah sebuah relasi, happen before. Synchronous system, kendali yang kembali ke user program setelah proses masukan dan keluaran selesai dilakukan sehingga diperlukan waktu tunggu bagi user untuk akses selanjutnya. Asynchronous system, kendali yang akan kembali ke user tanpa menunggu proses pemasukan dan keluaran selesai hingga tidak terjadi white loop atau waktu tunggu. NTP atau Network Time Protocol adalah suatu mekanis atau protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan. Proses sinkronisasi dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP. Sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data biasa yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja. Sekian dan terima kasih.